Ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gue pakai puyeng. Orang ngucapin selamat pagi aku udah semangat kan. Magadang umaga gitu. Matanya melotot, agak nyengir gitu. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Barcelona. Jadi yang pertama itu adalah anyong. Arigato. Jangan lupa di like, di kumain. Hai, halo semuanya siswa-siswi kelas Anwar nih. Aku mau ngucapin thank you banget buat kalian yang udah selalu setia always watching ya. Belajar in home with my teacher Anwar. Gimana? Kalian yang di rumah yang tanpa skip nonton udah dapat pembelajaran dan ilmu apa aja dari kelas Anwar? Exactly. Pasti bagus dong, banyak banget hal-hal yang bermanfaat ya. Kan biasanya aku selalu mengundang itu coach-coach ya yang sangat mengedukasi, komunikatif, talkative. Tapi hari ini di kelas Anwar, yes, I'm alone, you know. Aku akan belajar sendiri. Soalnya aku pusing. Kemarin belajar kita manggil guru interlokal ya kan, langsung diekspor ke Indonesia. Taunya pada galak. Yang ada nih ya, aku kasih tahu nih ya. Kalau kita belajar, kita mendapat tekanan, yang ada kita nggak mendapatkan ilmu, yang ada kita stres. Tapi hari ini karena aku alone, aku akan mengajarkan salah satu bahasa yang biasanya bahasa ini tuh menjadi bahasa popularitas ya. Karena banyak banget warga Indonesia yang pastinya kalau holiday akan langsung coming soon pergi get out kemana? Ke Filipina. Karena kenapa Filipina? Karena hampir ada beberapa bahasa Indonesia yang hampir mirip sama bahasa Filipina, yaitu bahasa Galatok, bahasa Tagalog, yaitu dari negara Filipina. Nah, aku juga mau kasih tahu nih ya, kalian tahu nggak sih bahasa Tagalog ini ada beberapa memang yang komponennya itu sama seperti bahasa Indonesia. Nih, aku kasih tahu ya, karena beberapa sama. Kenapa? Karena Filipina itu masih satu rumpun di negara ASEAN. Ya nggak sih ASEAN? Filipina tuh ASEAN kan? ASEAN tuh ada Filipina, ada Myanmar, ada itu Thailand. Terus ya Malaysia, Singapura, Laos. Contohnya nih ya, yang akan kita pelajari buat yang di rumah. Ayo next time sekarang. Kok next time sih? Besok dong berarti. Sekarang, apa kalau sekarang tuh bahasa Inggrisnya? No ya, no. Kalian ambil alat tulis ya. Ngambil cemilan, semuanya. Persiapkan jiwa dan raga. Nah, ini ada beberapa komponen. Main listrik pakai komponen. Jadi ada beberapa perkataan. Kok perkataan sih? Language, you know. Kosakata. Kosakata yang dipakai oleh orang-orang Filipina. Orang-orang Filipina tapi mempunyai arti seperti bahasa Indonesia. Gimana sih, gue nggak paham. Jadi ada bahasa Filipina yang bahasanya itu sama Indonesia, you know, tapi dia mempunyai arti yang berbeda. Contohnya nih ya, aku tuh udah hafal banget karena dulu aku pacaran sama orang Filipina, you know. Number one, extra one, you know? Kan gitu kalau guru bahasa Inggris. Number one adalah nih, watching my focus, oke? Sumpah tulisan gue jelek banget, bodoh dah. Yang penting rezekinya bagus ya. Mahal kita yang artinya, ini bahasa Filipina ya, mahal kita. Mahal kita kalau di Indonesia itu artinya kan ya artinya mahal gitu ya. Tapi kalau di Filipina itu artinya adalah ungkapan cinta, you know, I love you. Number two, yes. Salah dua. Dua tuh bahasa Inggris apa sih? Tuh kan bener. Salamat, you know. Ini bahasa Filipina salamat. Kalau kita kan selamat artinya kan congratulations kan. Kayak mengucapkan ke halayak umum. Mengucapkan selamat gitu. Untuk event-event tertentu. Congratulations, you know. Tapi kalau di bahasa Filipina itu artinya adalah bahasa Filipina, bahasa Indonesia, makasih tuh. Berarti kalau ada orang Filipina ketemu sama kita ngomong selamat gitu, artinya bukan congratulations ya, tapi ingat adalah mengucapkan makasih. Tiga adalah hati-hati, you know. Ini bahasa Filipina ini. Sama kayak bahasa Indonesia. Kalau kita kan hati-hati take care kan. Kayak mengucapkan kayak orang mau bepergian kayak hati-hati ya, baik-baik jatuh. Hati-hati ya, mau nyebrang gitu. Tapi ternyata hati-hati itu kalau di bahasa Indonesiain, di dalam bahasa Filipina itu artinya you know, this is ingat.
Jadi jangan sampai kalian nanti berkomunikasi sama orang Filipina, mereka mengucapkan apa, tapi kita mengartikannya beda gitu. Nah, ini number 1, 2, 3, 4. Nomor 4 itu bahasa Filipina ya, kain. Nah ini kain, kalau kain, this is kain, itu kan itu bahannya, bahan buat bikin baju, bahan dasar buat bikin baju kan. Tapi kalau ke Indonesiain, itu artinya kalau orang Filipina itu apa? Makan. Jadi kalau ntar ada orang Filipina ngomong makan, terus itu makna lainnya kain gitu. Ayo kita makan gitu. Pokoknya ingat aja kalau ada kainnya berarti makan. Oh kain makan gitu. Terus yang number 5 ya, itu ada yang namanya hari, This is hari. Nah, orang Filipina kalau hari itu artinya apa? Nih. Raja, king, Hari kalau di kita itu kan day, Day. Thursday, Maranday, Tuesday, itu kok bahasa Arab. itu artinya hari ya. Tapi kalau dia raja, jadi itu adalah ini kata-kata ya. 5 ini kan harus hatamin dulu ya. Karena ini bahasa dasar yang biasanya dipakai dalam bahasa kesehari-harian. Nih, udah. Next time kita akan yang namanya vocabulary ya. Kebiasaan-kebiasaan yang biasanya dipakai sama orang Filipina. Nah, ada satu kebiasaan nih yang kemarin aku udah baca di salah satu buku penelitian dari siapa aku juga lupa itu. Keluaran tahun 1967 ya. Itu bahwa orang Indonesia mempunyai kesamaan kebiasaan, yaitu ketika kita berjumpa dengan orang itu akan saliman, Saliman. Kalau kita kan tuh kebudayaan ada timur ya, saliman gitu. Ke orang yang lebih muda saliman sama yang lebih tua dicium tangannya ya kan. Cium tangannya, jangan cium pipinya. Itu pasangan ya sayang. Kalau muhrim gak apa-apa, laki sama laki cuman gak apa-apa. Tapi laki sama cewek kagak boleh. Nah kalau di Filipina itu disebut dengan mano, mano. Kalau kita kan salim ya kan, salim berarti menandakan kita tuh sopan santun. Dan selanjutnya ini adalah kata-kata sapaan ketika kita ingin berkomunikasi sama orang-orang Filipina ya. Yang pertama adalah selamat pagi nih ya. Satu kalau kita ngomong selamat pagi nih. Jelek amat tuh serangga sumpah. Nah ini bahasa apa namanya? Bahasa apa? Bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Gue kayak banyak pikiran nih, banyak utang ya. Ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gue pakai puyeng. Ini bahasa Indonesia. Nah sekarang kita akan articulation, articulation. Akan translator menggunakan bahasa Filipina. Yang artinya adalah, bukan artinya, penyebutannya. Lihat. Lihat, jangan pernah ngedip. Tuh. Magandang umaga. Yang artinya selamat pagi juga waktu mau dia. Magandang umaga gitu. Tapi dibantu dengan mimik ya, mimik wajah yang fresh gitu. Orang ngucapin selamat pagi aku udah semangat kan. Magandang umaga gitu. Matanya melotot, agak nyengir gitu. Gitu kan. Yang ada udah digebuk sama dia. Itu bener. Karena excited, Dia merasa di apa namanya? Di welcome to my heart. Disapa good night, good morning, pagi, indah. Yang kedua, selamat siang. Karena di Filipina itu sama, kita mempunyai 3 musim ya. Kok musim? 3 iklim maksudnya. Iklim bener ya, 3 waktu. Pagi, siang, sama malam. Dan ketika kita mengucapkan itu ke orang, menandakan kita memberikan perhatian yang lebih, exercise. Ini bahasa Indonesianya ya. Kalau bahasa Indonesia mah udah hatam lah ya. Sekarang kalian harus mencatat, yaitu ini selamat siang, magandang hapon, sama saudaraan sama kapun kap, magandang pun kap gitu. Itu sama Thailand, karena kan dia deket tuh, cuma jaraknya berapa sentimeter doang kan. Kalau mau ke Thailand dekat dari Filipina naik kapal feri nyampe. Magandang hapon itu selamat siang, dicatat. Terus yang ketiga adalah selamat malam, 3 iklim, 3 waktu ya. Selamat malam ya. Nih, selamat malam itu adalah bahasa Filipina ini. Magandang gabi gitu. Gabi itu malam ya. Magandang gabi gitu.
Karena gini, bahasa Filipin itu dia tuh penyebutannya, articulationnya itu hampir sama dengan bahasa Indonesia. Jadi nggak ada perubahan kayak kemarin bahasa Rusia, apa gitu. Ini nggak ada, ini sama aja. Magandang umaga. Cuman tadi aku bilang artikulasi, gestur, penyambutannya harus tepat gitu ya. Dan kalian harus bisa yang namanya welcome to my world. Karena orang Filipin sama kebudayaan seperti orang Indonesia. Yang mengutarakan adalah adat ketimuran. Dia masih timur kan ya Filipina? Iya masih. Jadi itu sopan santun, nyapa, apa masih seperti biasa. Karena orang-orang Filipina juga hampir sama ras, rambut, mata, face, tinggi badan. Hampir sama seperti orang Indonesia. Makanya kalau pas aku lagi pergi ke Filipina, itu tuh sama. Kayak kita lagi pergi misalnya ke Pasar Senen, ke Blok M. Pasar-pasarnya tempatnya masih seperti itu. Gitu. Gimana? Susah nggak? Enggak kan? Ya udah kalau susah ya belajar. Namanya belajar tuh nggak ada salahnya. Oke? Magandang po, selamat. Nak mới nãy là kala makamam bumong kurung kala kay miki sin ming malah kumungtung nah malah kala kara humung alama iya mah kamu. Pasti kalian nganggap aku pakai bahasa Filipin. Salah, aku pakai bahasa orang gila. Bahasa orang gila. Yang memang gak ada artinya sama sekali guys. Nah di sini rasanya tuh hampa banget guys. Kalau di kelas Anwar itu aku nggak memberikan tips and tricks menjadi want to be yang mesti menjadi rahasia. Nah karena tadi aku lagi ngebahas kan di kelas Anwar tuh tentang bahasa Filipin, you know, Filipin language. Karena masih berbau-bau ke Filipin, ada salah satu profesi yang menjanjikan banget ketika kalian stay in home di Filipin. Yaitu menjadi seorang call center. Nah mungkin kalau di Indonesia call center kan cuman yang orang yang ngomong-ngomong kan yang kepada pemilik mobil B3629 harap memindahkan kendaraannya. Itu kan, tapi kalau di Filipina itu adalah salah satu profesi yang menjanjikan banget. Karena kenapa? Karena di sana itu sama halnya kayak di Indonesia menjadi CPNS ya. Penuh jutaan orang tuh berlomba-lomba untuk menjadi call center. Itu salah satu profesi yang menjanjikan juga. Karena kenapa? Karena pemilihannya itu harus memiliki basic bahasa language seluruh bahasa. Langsung aja, ini dia tips dari Anwar. Nah, yang pertama, kalian tuh harus tanggap saat ada telepon. Nah, cepat tanggap dalam angkat telepon di sini adalah hal terpenting untuk menjadi call center. Pokoknya ya, jangan sampai ada telepon berderling. Bunyi maksudnya. Kalau ada telepon bunyi, itu kalian tuh harus yang namanya tuh sigap. Jangan kalian seperti ngelihat mantan telepon ya, didiemin aja. Batin, angkat nggak ya? Kalau gua nggak angkat, gua kangen. Gua angkat, gua nggak ada price listnya gitu ya, kayak gampangan banget gitu. Itu nggak boleh. Siapapun yang mau menelepon sebagai seorang call center, kalian harus sigap. Angkat. Hello, any help you? Gitu. Yang kedua, kalian harus mempunyai produk penulis. Produk knowledge atau pengetahuan yang baik, you know. Nah, kalau kalian paham pasti kalian tahu. Ini penting banget guys. Karena kalian tuh harus ya tahu dan hafal banget produksi. Kalian harus hafal banget yang namanya itu information tentang produk yang kalian kerjakan. Sehingga ketika kalian berdiri di sebuah perusahaan, kalian bisa langsung kayak misalnya gini. Halo, dengan perusahaan Anwar di sini, ada yang bisa saya bantu? Ya, saya ingin berbicara dengan Bapak ini ada gini. Kalian jadi tahu, jadi hatam gitu. Ya, nah ini aku kasih contoh ya. Misalnya gini. Nah, ini sekarang aku akan memberikan contoh ya. Example, you know. Misalnya, aku nelpon dulu ya. Orang nelpon ke dalam ke dalam call center. Halo, Kak, boleh tahu gak sih Kak? Biasanya kan call center bawel kan? Ini kenapa sih barangnya bisa dipakai? Nah, kalian sebagai call center, jawabnya harus lugas, tetap santun, senyum. Walaupun kalian gak diliatin sama orang, kalian cuma seruangan gitu. Kalian harus tetap always smiling, you know. Kayak misalnya gini. Oh, selamat siang Bu. Iya Bu, di dalam kardus ada buku panduannya Bu. Ibu bisa melihat di sana ya Bu. Ini ada tipe A, tipe C. Ini cara penggunaan itu seperti ini Bu. Ya, kalau Ibu kurang jelas, Ibu bisa menanyakan. Dan di akhir kalimat, kalian harus menanyakan gini. Ibu, apakah sudah cukup dengan jawaban saya? Kalau dijawab udah ya dimatiin. Kalau belum, Ibu, saya kurang apa Bu? Gitu. Oke, next. Yang ketiga itu apa? Number 3 adalah Landry. Landry itu berasal dari kata friend sama si Lily, yang artinya temannya si Lily gitu. Ya, karena banyak banget di Filipina itu namanya menggunakan unsur Lily. Misalnya kayak Leoli,
Ini ya tipsnya nih ya. Sebagai call center, kalian tuh harus ramah, harus hangat. Tadi aku udah bilang, udah mention di nomor 2 ya. Harus ramah, harus hangat. Apapun kondisinya, apapun tekanannya dari para customer service, kalian harus always sweet, gak boleh jutek. Gak boleh kalian punya masalah di rumah, kalian bawa-bawa di telepon di kerjaan. Kalau kalian udah sampai rumah, udah sampai kerjaan, lupakan semua masalah yang ada. Mau punya utang, masalah beban keluarga, masalah pacar, tekanan batin, hilangkan. Ya, oke, next. Yang keempat, jadi pendengar yang baik. Kalau misalnya kalian terima telepon dari pelanggan, usahakan itu omongannya jangan dipotong dulu. Dengerin keluh kesahnya, dengerin komplainannya. Karena si customer service itu ya, telepon ke call center, dia kagak mungkin kalau kagak punya masalah. Kagak mungkin kalau dia kagak punya yang namanya keluhan. Jadi tugas kalian adalah mendengarkan sebagai pendengar yang baik. Karena kenapa? Nanti si tamu, si customer service-nya akan merasa nyaman, bahagia, enjoy gitu. Dan yang last day kan menit terakhir adalah kreatif. Sebagai call center kita harus kreatif. Penting banget nih ya, apalagi yang namanya call center itu harus kreatif. Karena itu akan membantu kita untuk memenuhi semua kebutuhan penelpon yang menyampaikan solusi dengan cepat, efektif, dan pintar, lugas. Yang pastinya kalian harus memiliki pikiran yang jangka panjang, jangan jangka pendek. Dan memberikan solusi-solusi yang jangan menjanjikan. Nanti kalian akan bertanggung jawab dan kalian akan dicap sebagai pembohong. Nah, itu guys, kira-kira haus gue. Besok next time sen air kayak di sini. Gue ngomong mulu kayak gue obat dari tadi. Ini kering-kering leher gue kan. Besok kasih minum di sini. Nah guys, thank you ya udah dengerin selalu pelajaran hari ini di kelas Anwar, bahasa Tagalog, bahasa Filipin. Aku berdoa mudah-mudahan selesai pandemi ini kita bisa pergi ke walking world ya, salah satu negara Filipin. Buat kalian pasti pengen banget dong ke Filipin. Secara di Filipin itu bagus banget. Buat kalian jangan lupa di like, di comment, di subscriber. And di next stop ya, ada lonceng itu tandain, langsung nyalain. Karena setiap minggunya aku akan mengajarkan bahasa-bahasa to the point yang sangat penting untuk kita. Supaya kita bisa bercommunication and smart collection. Thank you! Smart collection apaan?